Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya hari ini bersama Nutriken mau angkat tentang terapi paliatif kanker. Perjuangan dari sisi yang sangat berbeda. Tentu saat ini di bulan Oktober kita masih dalam Breast Cancer Awareness Month. Jadi dalam urusan kanker payudara atau kanker yang lain, ternyata ada terapi paliatif kanker. Terapi paliatif ini bukan untuk pejuang kanker yang stadium terminal atau stadium lanjut, bukan. Dari awal didiagnosa masih di stadium awal, ternyata seseorang yang mendapat terapi paliatif akan memiliki semangat, akan juga lebih tahu bagaimana menjalani terapi medis lainnya. Paradigma paliatif selama ini kan pendampingan pada pejuang kanker yang stadium akhir ya. Seperti yang saya katakan, pokoknya tinggal dipanggilin aja Pak Ustadz, dipanggilin, pendeta dipanggilin, udah berdoa aja. Mudah-mudahan masuk surga. Karena kalau udah begitu kan pejuang kanker makin deg-degan. Wah, apa iya ya saya emang udah mau mati begitu kan ya. Nah salah, jadi kalau misalnya dianggap di stadium akhir saja tidak tepat. Perjuangan yang sudah tidak ada harapan hidup bisa ditumbuhkan harapannya. Jadi faktanya paliatif dibutuhkan sejak awal seorang pejuang kanker dinyatakan bahwa dia mesti melakukan terapi medis. Nah, ini ada Dr. Wanti Meliawati ya, Mami Empus saya manggilnya ya, karena dia emaknya kucing-kucing ya. Dr. Wanti Meliawati. Ini beliau adalah tim paliatif MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Dan kesayangan kita semua ada Dr. Dedianto Hengki Saputro, Master Gizi, Magister Gizi Klinik, dan berkarya di Kalbe Pharma sebagai konsultan spesialis gizi. Dan acara ini didukung oleh Nutriken tentunya, nutrisi tepat pasien kanker, nutrisi yang dirancang khusus untuk para pejuang. Produk kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3, dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia dalam 2 varian rasa, jeruk dan stroberi, dan sebentar lagi ada rasa pisang. Baik, Dr. Wanti langsung ya. Jadi untuk masyarakat semakin jelas paliatif itu bagaimana dok? Ceritain dok. Bahwa paliatif itu sifatnya perawatan yang bersifat dukungan dan pendampingan. Tidak hanya kepada pasien, tapi juga pada keluarga dan juga caregiver yang mendukung pasien tersebut. Terus fokus kita itu bukan pada diagnosa pasien, karena kalau itu mungkin sudah ada dokter penanggung jawabnya gitu. Kita lebih ke fokus gejala-gejala yang ditimbulkan di pasien ini, sama masalah-masalah yang mungkin terjadi. Dan kita itu dampingin tidak tadi seperti ya tidak dibilang tidak pada saat end of life atau end stage aja, enggak. Dari pertama pasien terdiagnosa kanker, masa perawatan, bahkan sampai masa kedukaan kita pun mendampingi gitu. Dan sifatnya tadi multidisiplin tim, tidak ada hanya dokter paliatif saja gitu. Ada dari sisi lain, dari psikospiritual, ada psikiaternya, ada psikolognya. Outcome-nya itu lebih ke meningkatkan kenyamanan dan sama kualitas hidup. Dan kita pun mencegah masalah baru yang timbul, mengurangi penderitaan pada pasien dan juga keluarga tentunya. Contoh tadi seperti yang Kana sudah bilang, misalkan nih ada metastase tulang belakang nih, gitu. Anak sebar ke tulang belakang, gimana sih selain radiasi atau kemo misalkan? Kita pasangin korset supaya pasiennya masih bisa mobilisasi, masih bisa duduk, masih bisa jalan. Nggak berarti nih Bu kena ke tulang belakang Ibu tidur aja. Oh enggak, gitu. Itu enggak. Dan itu ada bagiannya. Bahkan kita pun ada gizinya loh. Mungkin Dokter Dedi nanti yang akan lanjutin. Kita ada gizinya juga gitu di paliatif itu. Misalnya nih pasien kurang gizi seperti apa, itu akan kita dampingi juga. Kriteria apa nih? Kalau misalnya
akhirnya membutuhkan paliatif ini? Silakan Dokter Wanti. Pasien-pasien dengan penyakit serius yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Pasien yang membutuhkan dukungan spiritual, psikososial, dan juga pasien dengan gejala yang sulit diatasi. Contoh, kanker. Kanker itu biasanya buat nyeri ya. Selain mendesak di tempat kankernya, biasa kalau dia sudah menyebar kemana-mana, itu bikin sakit. Itu kita dampingi juga. Kita kontrol obat anti nyerinya. Gitu. Bahkan pada pasien-pasien yang gelisah, itu kita dampingi juga, Kak. Jadi kebutuhan pasien tuh yang perlu diperhatikan apa saja? Balik lagi, kita tidak hanya dampingin dari sisi medis. Jadi kebutuhan itu ada dari sisi keperawatan. Contoh nutrisinya kurang, misalkan. Terus dari sisi fungsional nih, pasien gara-gara sakit kanker, jadi tiduran terus nih, tirah baring terus gitu. Kita harus kasih edukasi, ayo coba duduk, coba bergerak, atau at least miring kanan kiri deh, supaya kita nggak nambah baru. Contoh luka ya, kalau tiduran terus kan bisa jadi luka tuh yang di punggung gitu. Kemudian dari sisi sosial dan spiritual, itu kebutuhan-kebutuhan yang harus kita dampingi. Jadi holistik ya, sifatnya menyeluruh. Iya. Saya nyambung tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wanti ya, bahwa sebetulnya terapi paliatif itu kan tujuannya, kalau saya lihat ya memang sepertinya tujuannya adalah untuk menciptakan rasa nyaman ya, rasa nyaman setinggi-tingginya dan kualitas hidup sebaik-baiknya begitu ya, kalau untuk pasien-pasien dengan yang sedang menjalani terapi paliatif. Dan saya percaya ya, dan saya yakin bahwa rasa nyaman itu ya tidak sulit tercipta kalau perut kita kosong. Betul ya, setuju ya? Oh gitu. Iya. Kalau coba, ya kalau bahas, kalau yang kalau kita lapar aja, kayaknya mood kita bisa bete ya. Saya percaya bahwa menciptakan kualitas gizi yang baik, ya, membuat pasien kualitas makan pasien menjadi lebih baik itu adalah bagian yang sangat penting ya dalam terapi paliatif. Ya, dan pada saat kondisi gizi pasien-pasien terapi paliatif ini kita abaikan, ya, akan timbul gangguan-gangguan lain yang akan ya mengganggu kualitas hidupnya. Misalnya saya ambil contoh masalah baru ya. Masalah baru, betul. Misalnya infeksi. Ya, jadi problem kankernya belum selesai, muncul lagi masalah yang lain, ada infeksi. Dan jangan lupa ya, badan kita itu tersusun dari sel. Ya, salah satunya adalah sel-sel otot. Paling gampang deh ya, dada. Ya. Dada itu kan fungsinya salah satunya untuk pernapas ya, otot-otot pernapasan. Nah, bayangkan kalau pasien-pasien kanker itu makannya tidak cukup. Ya tentu saja kualitas bernapasnya terganggu, mereka akan lebih mudah merasa sesak. Jadi ujung-ujungnya makanan yang tidak baik akan mengganggu kenyamanan pasien. Jadi saya rasa terapi gizi harus menjadi bagian penting dalam terapi paliatif. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Wati. Begitu, Mas Ana. Breast cancer month gitu ya, payudara kan letaknya di dada. Jadi kalau pengalamannya Dokter Wanti, kalau misalnya pasien kanker payudara makannya kurang, seseknya makin bertambah, begitu kan? Betul gitu. Pasti bertambah karena contoh misalkan makanan itu, saya setuju banget dengan Dokter Dedi bahwa makanan itu modal ya Dok ya. Kita mau radiasi atau mau pengobatan lain gitu. Energinya dari mana sih gitu? Badannya itu sebagai medan perangnya itu harus dibagusin. Iya. Ini nggak ada energinya, nggak ada bensinnya, gimana kita mau perang gitu? Nggak ada tentaranya gitu. Setuju banget sih Dok. Ya, belum lagi ya tadi ada infeksi atau apa, penyembuhannya pasti akan sulit. Ya. Tetapi Dokter Wanti, banyak nggak pasien-pasien yang ditangani oleh Dokter Wanti itu kena mitos atau kena WA begitu ya, atau baca di internet tapi bahan-bahannya tidak bisa valid gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya makannya jadi ngaco. Silakan Dokter Wanti. Ada, kebetulan nih saya mau tanya juga ke Dokter Dedi, Dok, nih pasien saya nih pada rata-rata nih pada takut makan gula. Pasti setiap saya bilang, udah boleh makan apa aja, yang penting tuh bisa masuk gitu ya. Ini nafsu makan aja susah dicari biasanya pada pasien kanker. Ini tiba-tiba nafsu pengen makan yang manis-manis, pengen makan cake, atau kadang ada yang minta makan bakmi. Katanya nggak boleh lah, inilah, itulah gitu. Padahal sebetulnya dia mungkin bisa nikmatin dengan dia bahagia di mulut, yang lain pun insya Allah ikut bahagia gitu kan. Gitu.
gitu. Ini sebetulnya gimana tuh dok? Ini jujur saya pun ngejelasin berkali-kali dibilang nanti kalau saya makan gula gitu, kanker saya makin ngegrogotin, stadium saya makin lanjut, saya nggak bisa makan yang lain, malah saya makin parah. Gimana itu dok? Kena mitos tuh pasti memang. Iya. Ya, jadi sebetulnya salah satu state ya, tahapan dalam memberikan terapi nutrisi pada pasien-pasien paliatif adalah step yang namanya konseling nutrisi. Ya, dalam konseling nutrisi itu kita memberikan edukasi tidak hanya pada pasien, terutama pada caregiver sebetulnya. Nah, salah satu konseling gizi itu adalah bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya hoax ya atau mitos yang jangan sampai diaplikasikan kepada keluarganya yang sedang mengalami atau mengidap kanker. Nah, berbicara tentang gula ya sebetulnya kalau kita melihat konsep antara gula dan kanker, memang gula itu memang sebaiknya dihindari ya. Idealnya nih ya, kita bicara ideal. Orang sehat pun makan gula itu dibatasi ya. Sehari itu tidak boleh lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan. Ya. Tetapi pada kondisi pasien-pasien kanker yang sulit makan, pasien-pasien paliatif yang gizinya sangat buruk ya. Prioritas nomor 1 adalah bagaimana kita memasukkan energi ya sebanyak-banyaknya ke badan pasien supaya mereka berenergi dulu. Ya, jadi jangan terlalu banyak memberikan pantangan, memberikan batasan ya sehingga pasien jadi takut untuk makan ya. Ya, jadi takut untuk makan. Nah, kalau misalnya kondisi pasien sudah mulai bertenaga, berat badannya sudah mulai naik, baru kita pikirkan ya step yang berikutnya, bagaimana kita mengatur, memilih jenis-jenis makanan. Jadi kalau yang sulit makan, yang makannya sedikit, udah jangan dilarang-larang. Ya. Jadi intinya adalah kita nomor 1 bertanya dulu pada pasien, tanya kepada pasien mereka mau makannya apa. Apa yang mereka mau makan itu yang kita berikan. Itu dulu supaya mereka lebih happy ya, lebih bersemangat ya. Makannya menjadi lebih banyak, lebih bertenaga, berat badannya naik. Baik. Nah, jadi sebetulnya nutrisi buat pasien atau pejuang kanker yang memilih paliatif dan non paliatif, terapi gizinya tuh sama apa enggak? Sebetulnya secara umum sama ya, Mbak Sanas ya. Jadi tujuan kita adalah memperbaiki status gizi ya. Tetapi memang tadi yang terkait dengan pertanyaan Dr. Wanti sebelumnya bahwa pada pasien-pasien paliatif itu nomor 1 jangan terlalu banyak memberikan pantangan yang banyak dulu. Jadi prioritas kita adalah yang pertama itu menunjang asupan nutrisi alami ya. Jadi alami itu dari makanan sehari-hari yang pasien bisa makan diberikan. Apa yang mereka suka diberikan. Tujuannya adalah untuk mengejar kebutuhan energi atau kalori ya kita bilang gitu. Nomor 2 memberikan nutrisi tambahan karena biasanya nggak cukup. Biasanya nggak cukup. Ya, idealnya sih kita pengennya dari makanan udah cukup, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Sehingga tahap kedua adalah bagaimana kita menambahkan suplemen. Ya, jadi bisa melalui cara ya. Ya kalau memungkinkan bisa minum, kalau nggak bisa ya pakai selang gitu ya. Atau kalau kurang juga ya mau nggak mau mungkin pakai makanan yang masuk melalui infus yang namanya nutrisi parenteral. Baru step ketiga tadi adalah memberikan konseling atau edukasi gizi terutama kepada caregiver atau keluarga dari pasien. Saya tuh sangat membeli tuh pembicaraannya Dr. Wanti tadi, bagus sekali. Kalau di mulut udah seneng, biasanya senengnya tuh ke seluruh tubuh gitu ya, bahagia ke seluruh tubuh. Yang membuat pejuang kanker itu stres adalah pasti 1 penyakitnya. 2 adalah kemungkinan bahwa dia akan pulang ke kampung ilahi lebih dulu dibandingkan yang lain, gitu. Karena tidak ada orang yang dibilang, nggak 100% lah semua orang gitu yang bilang, siap mati, nggak siap, nggak semua begitu kan. Pasti ada yang, siap nggak ya, karena belum pernah punya pengalaman mati, jadi nggak pernah tahu gitu kan ya, nanti di sana bagaimana. Jadi ketakutan itu akan membuat stres dia. Belum lagi keluarga yang sibuk gitu. Sibuk icam gitu ya. Tahu nggak icam? Ikut campur aja gitu ya. Jadi
bawaannya udah lebih kayak dokter kalau keluarga. Segala dicekokin, tapi nggak senang di mulut buat si pejuang ini, maka akan lebih stres. Betulkah pengalaman saya, Dokter Wanti, yang saya ceritakan? Banyak nggak Anda Iya. temukan seperti itu? Karena nih menjadi Banyak. musuh terang benderang nih soal paliatif ini kepada masyarakat. Silakan, Dok. Iya, banyak banget. Apalagi misalkan yang paling stres sebetulnya di pantang ya. Jadi pasien itu udah terkena kanker gitu, itu aja udah stres duluan gitu. Terus yang kedua, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Disuruh mikir makan apa yang boleh. Terus disuruh kadang-kadang dipaksa gitu, suruh menjalani tadi pengobatan, radiasi segala macam gitu. Tapi makannya nggak ada, masih disuruh mikir. Itu stres banget. Itu pasti fase pasien itu kan pasti akan mengalami beberapa fase. Itu fase depresinya pasti itu lama banget gitu. Itu yang sulit bahkan gitu untuk kita mengedukasi. Jadi betul sekali seperti yang Dokter Dedi bilang, kita konselingnya bukan cuma ke pasien ya Dok ya, ke keluarganya juga. Karena bagaimanapun keluarga adalah support system nomor 1 gitu. Bukan perawat, bukan dokter, bukan kami tim paliatif nomor 1, tapi adalah keluarga. Nah, ini pengalaman buat saya ya, pengalaman yang luar biasa kan. Saya kalau misalnya Dokter Wanti kan mami empus ya gitu, ngurusinnya kucing. Nah, kalau saya anak bulu yang lain. Jadi sedikit intermezzo dikit ya. Jadi anak bulu saya Rottweiler, namanya Paris. Kemudian dia kena kanker tulang di kaki belakangnya. Waktu akhirnya dokter memberikan pilihan kepada kami, apakah ingin ditidurkan nih Paris yang kena kanker, jadi kesarkoma ya istilahnya tulang. Nah, dan makin lama makin membusuk gitu ya, dan darah terus keluar. Persis udah kayak kanker lah begitu ya. Nah, kemudian saya memilih untuk melakukan terapi paliatif, termasuk ternyata paliatif itu ada PET paliatif. Saya juga baru tahu ya. PET paliatif ini bukan hanya buat manusia, buat animals tuh juga ada. Nah, kemudian termasuk adalah seseorang yaitu Dokter Ajanti yang bisa ngobrol kepada Paris untuk memberikan pilihan kepada pasiennya, mau ditidurkan Paris apa masih mau berjuang begitu. Terus Paris bilang masih mau berjuang, dan ternyata apa, dokter yang operasi, Dokter Dia tanya, masih mau makan nggak? Masih. Dokter Lucy yang nanganin juga gitu, makannya gimana? Masih mau makan, artinya dia masih mau berjuang. Jadi Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mau makan itu tuh patokan buat semua makhluk bahwa dia masih mau hidup. Jadi kalau misalnya dia udah nggak mau makan, artinya dia udah nggak ada harapan. Dia udah nggak mau berjuang. Betul apa nggak, Dokter Dedi? Betul. Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa kalau manusia ya makhluk hidup ya beberapa hari tidak makan aja itu kan bisa mati ya. Sebenarnya kita bisa patokan ya. Kita bisa hidup itu antara makan dan minum ya. 3 hari kita nggak minum, kita mati. 2 minggu kita nggak makan, ya kita mati gitu ya. Jadi sebetulnya makanan yang ingin kita makan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita masih punya semangat gitu. Jadi kalau dia udah paliatif, ada terapi lain nggak yang dikerjakan nih, Dokter Wanti? Silakan. Oh, ada. Jadi tidak berarti paliatif masuk itu sudah tidak ada angka harapan hidup gitu ya. Tinggal nunggu umur aja deh, udah tidur makan. Enggak. Ada terapi lain gitu. Bahkan ada yang namanya kemoterapi paliatif. Jadi pasien diberikan kemoterapi, diberikan obat kemoterapi, tapi memang sifatnya mungkin ya harapannya kita harus agak turunin dikit nih. Bukan menyembuhkan, tapi menahan pertumbuhan atau supaya tidak menyebar lagi itu kankernya ke tempat lain. Ada juga radiasi paliatif. Biasanya ini pada pasien-pasien yang ada anak sebar ke kepala atau ke tulang belakang. Karena kan itu pasti neken ya, apalagi kalau di kepala gitu, pasti nanti kayak orang stroke, gak bisa gerak, motoriknya menurun, atau bisa kejang. Jadi kita radiasi paliatif memang kan sifatnya bukan total menyembuhkan gitu, tapi supaya menekan tekanan di kepala itu supaya nggak bikin masalah baru tadi gitu. Jadi sebetulnya tidak berarti paliatif masuk tuh ya udah pasrah aja deh, udah ikhlas aja deh, tunggu waktu, tidak. Jadi ingat masih ada tindakan-tindakan yang lain
yang sifatnya memang mungkin tadi memberikan rasa nyaman, meningkatkan kualitas hidup, dan mungkin bisa memperpanjang. Semua rumah sakit itu ada nggak dokter paliatif? Untuk di Indonesia sayang sekali masih kurang ya, masih belum ada. Kita mungkin banyak di Surabaya gitu dan di Jakarta, di kota-kota besar, di kota lain sepertinya belum sih. Jadi kalau misalnya mau mencari dokter paliatif itu haknya pasien. Saya mau paliatif, itu haknya pasien. Jadi pasien yang mesti ngomong atau dokter onkologis, dokter kanker yang merekomendasi. Jadi yang mana nih? Dua-duanya. Biasanya ada dokter onkologis atau bedah onko pun biasanya ada yang langsung, ini baru dioperasi nih ceritanya, belum keluar gitu kan hasilnya. Tapi curiganya ke kanker, oke masuk deh paliatif gitu, dampingin aja. Supaya misalkan nanti saat memang betul ini keluar kanker, jadi ceritanya ini kalau orang mau jatuh tuh kita jangan sampai jatuh banget, kita udah pegangin dulu nih sama paliatif nih gitu, kita dampingin dulu, kita pegangin gitu. Ada juga yang kebetulan kemarin saya dihubungin sama keluarga pasien gitu. Temennya tanya, temennya ada yang kena kanker juga, tapi di Kalimantan katanya. Itu gimana kalau misalkan mau konsul paliatif gitu? Bahkan itu ada keinginan sendiri ingin didampingi gitu. Jadi dua-duanya bisa. Kalau misalnya edukasi kepada keluarga, apa saja yang disampaikan? Tentu saja kalau edukasi, kita tadi balik lagi jangan pantangin pasien. Kita fokus pada kenyamanan pasien. Betul. Jangan menambah masalah baru, jangan menambah penderitaan bagi pasien. Sama kita fokus pasien itu pasti melewati fase-fase dari denial, gitu kan. Pertama terdiagnosa ini pasti kayaknya salah nih dokternya, itu denial tuh nggak terima. Terus anger, biasanya marah. Semua dimarahin termasuk keluarga dan caregiver. Di situ kita harus kasih tahu nih, udah, ini marah tuh bukan memang maunya sendiri karena memang masih fase-fase denial. Kan ada yang disebut apa golden hand ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya payudaranya diambil, ya, apa bilangnya apa mastektomi itu ya? Mastektomi. Iya. Kemudian diangkat, kan bukan hanya payudaranya aja yang diangkat, tapi sampai kelenjar di bawah ketiak juga kan diangkat, begitu ya. Maka tangan itu menjadi lemah. Ya Dokter Dedi ya, tangan menjadi lemah, menjadi sulit. Dan memang agak jadinya si pejuangnya juga merasa takut untuk menggerakkan karena ada trauma di situ kan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh dokter paliatif untuk situasi itu? Oke, itu kan golden hand, berarti tangan itu tuh biasanya minimal 5 tahun nggak boleh diambil darah, nggak boleh masuk infus, nggak boleh angkat beban berat gitu. Kalau kami lebih minta untuk fisioterapi, dampingi, lebih ke karena kan kita tadi timnya multidisiplin nih, banyak. Kita minta rehab medik. Bahkan kalau di rumah sakit saya, 1 hari setelah operasi mastektomi, itu fisioterapi udah masuk. Karena harus ada latihan. Jadi kan menyesuaikan nih, nggak ada payudara. Gitu. Apalagi buat perempuan ya, mungkin rasanya, tuh gimana nih hilang 1 gitu. Gimana sih cara angkat tangan yang betul setelah operasi? Misalkan nanti kalau ada bengkak, diapakan, ada terapi apa, itu lebih ke rehab mediknya masuk. Jadi tidak berarti golden hand ya udah dibiarin gitu aja. Bahkan banyak pasien-pasien yang ya udahlah nggak usah dipakai, malah bengkak gitu. Itu salah juga sih. Misalkan mau dipakai apa-apa tuh salah juga, ternyata malah bengkak. Nah, status gizi. Jadi standarnya identifikasi untuk pasien paliatif, para pejuang kanker ini pakai standarnya gimana Dokter Dedi? Standarnya ya. Jadi yang pertama sebetulnya kalau dalam ilmu gizi itu kita bagi 2 ya. Yang bentuknya screening, penapisan ya. Penapis ya. Jadi kalau itu sifatnya mungkin lebih subjektif ya. Ini bisa juga kita lakukan, keluarga juga bisa melakukan. Caranya gimana? Yang pertama kita bisa melihat, menganalisis asupan makan. Jadi ditanya aja riwayat makannya itu sering habis atau tidak. Jadi sering sisa enggak? Ya. Jadi kalau misalnya dia piringnya itu kurang dari 50%, masih sisa lebih dari 7 hari, itu udah resiko tuh. Ya, resiko mengalami gangguan gizi. Yang kedua, timbang aja berat badannya ya. Jadi kalau berat badan, tanya aja, berat badannya itu turun nggak dalam waktu 3 bulan, 3 sampai 6 bulan terakhir? 10% ya turunnya. 10% atau lebih.
turun berat badan tanpa sebab yang dia tahu. Nah, itu udah resiko. Baru Ya. ada tindak lanjut yang namanya assessment atau penilaian. Itu biasanya dilakukan oleh dokter atau ahli gizi ya, tenaga medis lah ya. Ya. Nah, ini yang paling untuk penilaian itu sifatnya lebih objektif. Jadi kita bisa ukur. Nah, paling gampang Ya. apa? Indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan dalam dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5, nah berarti gizinya udah jelek tuh, ya. Lalu bisa juga dokter melakukan yang namanya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tuh, jadi kalau kita bicara status gizi, nggak semata-mata turun berat badan aja ya. Dehidrasi, ya, adanya anemia, ya itu juga bagian dari gangguan gizi. Jadi pemeriksaan klinis itu dokter bisa melihat, misalnya kekenyalan kulit, kita bilangnya turgor ya. Jadi kalau kulitnya tuh dicubit gitu ya, lama baliknya, berarti kemungkinan ada gangguan misalnya dehidrasi, itu bisa. Atau kita lihat kulitnya pucat, ya, kulitnya pucat, kukunya pucat, ya, konjungtivanya pucat, kemungkinan ada anemi, itu juga bisa. Atau dokter juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, misalnya dicek kadar hemoglobinnya, ya, kadar zat besinya, sel darah putihnya rendah, atau albuminnya, atau inflamasi atau peradangannya tinggi. Biasanya pemeriksaan namanya CRP. Kalau dokter gizi klinik atau ahli gizi bisa lagi melakukan yang lebih detail namanya pemeriksaan komposisi tubuh. Itu bisa dinilai nanti massa ototnya kecil, berkurang, massa lemaknya kurang dan sebagainya. Jadi Nutriken masuk nih di sini. Apa saja tuh zat gizi yang bisa kita pilih atau menjadi strategi ya dalam terapi gizi. Nomor 1 itu adalah zat gizi yang padat energi. Padat energi maksudnya apa? Ya, jumlahnya nggak banyak, tapi gizi kalorinya atau energinya tinggi. Artinya apa? Pasien bisa makan dengan jumlah yang sedikit, tetapi memberikan bensin buat badannya itu yang besar gitu. Jadi tidak terlalu menyiksa gitu ya buat makan. Nah, jadi ya kalau kembali lagi pada suplemen gizi, biasanya suplemen gizi untuk pasien kanker sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pasien nggak perlu makan atau minum terlalu banyak, tapi energi yang masuk itu sudah besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilihlah makanan, jenis-jenis makanan zat gizi yang mungkin dapat mengurangi nyeri. Ya, mengurangi, biasanya pasien kanker sedang mendapat kemo atau kanker sendiri bisa menyebabkan rasa nyeri. Apa saja tuh makanan yang bisa dijadikan pilihan yang punya efek mengurangi rasa nyeri? Yang pertama itu adalah makanan yang mengandung kandungan zat gizi yang namanya omega 3. Ya, omega 3 itu adanya di mana? Kalau dari makanan itu bisa banyak didapat di ikan ya. Ikan salmon, ikan tuna, ikan laut ya, alpukat juga banyak. Yang kedua adalah makanan yang kaya antioksidan. Antioksidan itu banyak di buah-buahan ya, berwarna ya. Anggur lah, tomat, stroberi, brokoli. Nah, itu juga kalau kita merujuk pada kandungan nutriten, ada kandungan omega 3-nya, juga ada kandungan vitamin yang memiliki efek antioksidan. Yang ketiga adalah pilih zat gizi yang dapat membantu menstimulasi nafsu makan. Apa itu? Nomor 1, kita kenal namanya asam amino rantai cabang atau BCA. BCA itu banyak di daging, ikan, ayam, susu, keju. Ya, itu BCA itu adalah jenis asam amino yang dapat membantu menstimulasi nafsu makan di pusat makan di otak, ya, otak manusia. Lalu makanan yang tinggi zinc. Zinc itu biasanya di makanan laut tuh ya, makanan laut, ikan, susu juga termasuk. Itu juga bisa membantu menstimulasi nafsu makan. Satu lagi adalah vitamin B1. Biasanya dulu kalau kita waktu kecil tuh kalau anak nafsu makannya kurang, biasanya dokter suka kasih vitamin B1. Vitamin B1 itu sebenarnya juga banyak di makanan. Di tahu, kacang polong, asparagus, flaxseed, termasuk ikan dan susu. Jadi sebetulnya kandungan-kandungan yang saya sebutkan tadi bisa didapatkan dari makanan, idealnya dapat dari makanan. Tetapi kalau dirasa kurang, kita bisa dibantu dari suplemen makanan. Salah satu bentuknya adalah alternatifnya adalah Nutriken. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk, ya udah gitu ya, minum saja Nutriken. Pilih aja, ganti-ganti aja rasanya. Ada stroberi, ada jeruk, dan sebentar lagi tuh ada rasa pisang. Salah satu trik supaya pasien mau makan tuh tanya makannya mau apa ya. Terus seberapa banyak bisa makannya begitu. Jadi kalau
kalau udah kita sajikan ya suka, ya porsinya juga disesuaikan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bicara dengan makanan yang kita olah, kan pengennya pada saat disajikan itu dimakan habis. Kenapa? Kalau disimpan, disisain, ya resiko apa? Kontaminasi, teroksidasi, ya. Jadi makanan pejuang kanker itu kan memang resiko infeksinya lebih tinggi ya. Terutama misalnya dia makan makanan yang terkontaminasi sehingga dia diare mudah misalnya ya, atau ada infeksi yang lain. Atau ya yang nggak kalah jeleknya adalah makanan teroksidasi. Ya, makanan oksidan itu kan kalau radikal bebas ya, itu juga menjadi racun bagi tubuh. Jadi diharapkan kalau misalnya pasien atau pejuang kanker minum susu misalnya Nutriken, ya sebaiknya disajikan sekali minum habis. Jadi kalau nggak sanggup minum 1 gelas, ya sajikanlah setengah gelas. Setengah gelas nggak sanggup, ya sajikanlah sepertiga. Ya jadi disesuaikan saja kemampuan dari pasien minum sehabisnya berapa. Nah, ini saya mau membacakan testimoni dari Ibu Enda. Ini adalah kakak pasien. Jadi almarhumah itu adalah adiknya, meninggal 23 Agustus yang lalu. Beliau nulis gini, dengan bahasa yang tulus dari dokter yang menyentuh, almarhum mulai menerima dan berdamai dengan kematian. Tabah, pasrah, dan ikhlas di saat kesakitan pun almarhumah tidak teriak-teriak. Saya mengajak fokus untuk zikir dan salawatan sehingga tenang dalam kondisinya. Usia adik saya waktu meninggal 30 tahun kena CA kolon metahepar. Jadi menyebar ke hati ya, gitu loh. Jadi memang paliatif itu penting. Ini bukan soal menang atau kalah, gitu ya Dokter Wanti ya. Kalaupun dalam perjuangan itu pun harus kalah gitu, tapi semangat dan ketenangan tetap menjadi pemenangnya. Silahkan Dokter Wanti. Iya, betul. Karena balik lagi, kita memberikan rasa nyaman, memberikan kualitas hidup yang lebih baik, tidak berarti kita menurunkan harapan gitu. Tidak. Apapun itu nanti hasilnya, mau dipanggil Tuhan lebih cepat atau malah dikasih umur lebih lama, apapun itu hasilnya memang itu sudah jalan terbaik dari Tuhan. Bagaimana kita menjalani jalan itu gitu. Apakah kita terus akan depresi, terus akan mengeluh setiap hari, atau kita malah akan meningkatkan rasa nyaman kita. Malah nggak berasa nih kadang-kadang sakitnya gitu kalau kitanya malah lebih berserah. Bukan menyerah ya, bukan berarti menyerah. Malah kita lebih berserah, lebih ikhlas. Malah kadang-kadang menjalani step-step itu tuh tidak berasa. Balik lagi, apapun akhirnya, bagaimana kita mengisi sisa umur kita ini. Baik, Dokter Wanti ikut nangis nggak kalau misalnya pasiennya meninggal? Awal-awal iya. Apalagi ada beberapa yang deket banget. Papahnya teman saya bahkan ada gitu. Beberapa awal-awal tuh nangisnya tapi di rumah ya gitu. Karena kan kita kalau depan pasien kita pun dampingin. Tapi kesini makin terlatih mungkin. Makin kita bisa harus membedakan yang mana simpati, yang mana empati. Gitu. Tapi jujur ya kalau baper sih kebawa ya. Bohong kalau nggak. Kadang kebawa mimpi, masih ingat-ingat apa kabar ya ini. Gitu. Apa bedanya orang yang menyambut kematian dengan tenang dengan gelisah? Apa yang dilihat di matanya Dokter Wanti? Biasanya kalau gelisah itu ada rasa yang masih tidak ikhlas. Contoh, mau ninggalin anak-anaknya. Itu beda banget biasanya kalau, kalau bahasa kami biasanya ada die hard. Lama banget perjalanannya. Naik turun, kejang dulu, apa dulu, ada aja masalahnya. Tapi kalau yang malah sudah ikhlas, sudah pasrah, itu mood kayak turun tanda-tanda vitalnya tuh turun pelan-pelan. Bahkan pasiennya tuh mungkin sesesak-sesaknya, segelisah-gelisahnya itu tenang, seperti tidur bahkan. Dan tentunya didampingi keluarga yang sudah, insya Allah sudah pasrah, sudah ikhlas juga, sangat tenang gitu. Itu bedanya. Beberapa kali saya melihat ini kayaknya masih ada rasa pasien ini belum ikhlas nih apa gitu. Makanya saya minta
saya minta keluarga untuk dampingi, betul-betul dampingi. Ini terutama kalau kasusnya yang tidak masuk ICU ya, karena kan biasanya walaupun lagi zaman pandemik begini, biasa kita minta apakah di rumah atau di rumah sakit gitu, dampingi. Tentunya aman yang penting. Kita dampingi, coba bisikin satu-satu, gitu. Entah anaknya atau istrinya atau suaminya ke pasien itu. Walaupun pasien dengan penurunan kesadaran, pendengaran itu masih. Betul, Nah, itu masih betul. coba. Itu Iya, betul. makanya kenapa kalau mungkin kalau kita di Muslim kan selalu ada dampingin ya, dampingin la ilaha illallah wa anta istighfar gitu. Dampingin sampai Tuhan cabut nyawanya sampai ke akhir. Coba tolong dampingi untuk keluarga ini, apakah minta maaf atau terima kasih gitu. Nggak ada yang tahu kita selama hidup kita melakukan kesalahan apa. Bedanya sih itu. Pasti biasa kalau ikhlas tuh insya Allah sih tenang aja ngelihat itu kayak orang tidur aja. Bahkan ada beberapa kasus masih chat sama saya, masih cerita makan ini makan itu, tiba-tiba besok paginya yang chat udah beda, anaknya atau suaminya bilang ibu udah nggak ada gitu, semalam seneng banget abis makan soto gitu. Hal simpel ya seperti itu ya, seperti yang tadi dokter Dewi bilang, kalau mau makan apa kasihlah, kita nggak ada yang tahu wallahu alam itu adalah keinginan terakhir atau enggak. Ternyata keinginan terakhirnya habis makan soto aja ngechat gitu, bilang alhamdulillah nih saya habis makan soto enak banget dok, udah lama gak makan gitu. Tiba-tiba besok pagi dengar kabar innalillahi, itu kan agak kayak ini beneran gitu. Ini ada yang nulis adalah Ibu Safa Yuri, bagus sekali. Dokter Wanti, gimana caranya menghilangkan sugesti kekhawatiran saya bahwa ini ada metastasis? Silakan. Oke, sebetulnya untuk metastase itu sendiri Bu, kita kan harus cek dulu dengan PET scan atau dengan screening lainnya ya, ada CT scan atau MRI. Kalau Ibu khawatir, Ibu cek dulu. Misalkan pun nanti hasilnya apa, saya tahu ini fase yang paling sulit sebetulnya ya Bu ya. Berusaha acceptance, penerimaan. Penerimaan tidak berarti tadi, balik lagi, tidak berarti Ibu harus pasrah begitu aja, enggak. Misalkan contoh, mohon maaf, misalkan ada metastase ke tulang. Coba kita diskusikan sama dokter kankernya, dok, kalau saya ada anak sebar ke tulang, apa yang bisa dilakukan? Gitu. Apakah radiasi, atau saya misalkan nanti harus seperti apa aktivitasnya. Jadi yang dipikirkan itu bukan metastasenya, tapi yang dipikirkan adalah next step-nya apa sih untuk metastase ini. Tapi misalkan belum ada metastase, tolong tetap tadi jaga pola hidup, jaga kesehatan, bukan cuma kesehatan jasmani ya, kesehatan pikiran juga. Iya. Iya. Kadang kita udah depresi duluan, oh jangan-jangan ini ternyata tidak kejadian gitu. Yang paling menjadi tanda-tanda kekhawatiran ya bagi pejuang ya adalah ketika ada tim spiritualis datang. Nah itu tuh gitu ya. Entah itu pendeta, entah itu Pak Kiai gitu datang ke kamar untuk berdoa bersama. Langsung tuh dia begini. Oh, udah nggak ada harapan nih saya. Begitu ya. Nah, nangkep kan maksudnya ya, karena itu terjadi sama ibu saya. Jadi karena ibu saya juga hanya 5 bulan abis itu meninggal. Jadi dalam rumah sakit yang waktu itu menangani ibu saya dan ibu saya meninggal di rumah sakit. Jadi waktu ada seseorang spiritualis gitu yang memang dikirim gitu untuk berdoa, terus ibu saya berbisik sama saya, walaupun terakhirnya meninggal dalam koma 3 hari ya. Nas, ini mama mau meninggal ya. Kenapa mama bilang gitu? Emang berasa apa? Saya bilang begitu. Ini tuh orang pada pengen berdoa sama mama tuh sebetulnya lagi memang mau buat mama meninggal atau gimana gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Pahamkan kalimat saya, Dokter Wanti, Dokter Dedi ya. Jadi kadang-kadang datangnya mereka itu juga membuat tambah, oh iya drop lah, udahlah meninggal lah emang. Begitu loh Dokter Wanti, silakan. Sebetulnya balik lagi ke komunikasi efektif ya. Dari awal mungkin kita harus jelasin, Bu, kami datang untuk dampingin. Tidak berarti umur ibu tuh tinggal hitungan hari. Tidak berarti kita doain bahwa supaya ibu istilahnya, maaf nih tinggal ngitung hari aja nih, kita dampingin doa aja terus. Yeah. Tidak, balik lagi ke komunikasi efektif. Harus pelan-pelan memang, apalagi pada orang sakit yang jujur, mungkin lebih sensitif
Mohon maaf. Betul, betul. Iya, sensitif. Kadang-kadang kita ngomong apa aja tuh kayak ditelan mentah-mentah. Jahat banget sih dokternya nge-breaking bad news gitu. Ini saya metastase jauh atau padahal itu yang harus kita kasih tahu. Bener. Jadi dokter paliatif itu ada ilmu komunikasi yang dipelajarin gitu ya, karena yang didampingi adalah jiwanya, bukan tubuhnya gitu loh. Karena kalau tubuhnya ada bagian lain, ini pendampingan jiwa tapi seorang dokter gitulah ya, tim paliatif ini gitu loh. Siap. Dokter Dedi, ini beredar nih jenis diet yang diklaim dapat diberikan kepada pasien kanker, khususnya pejuang yang memilih tindakan paliatif yang dapat menjadi terapi, bagian terapinya. Saya sebut ya, betulin kalau saya salah sebut. Raw food diet, diet ketogenik, Gerson diet. Nah, Dokter Dedi, tanggapannya apa nih dengan diet-diet ini? Ya, jadi kalau kita bicara diet dan penyakit ya, dari dulu itu sudah sangat lekat ya. Jadi nggak penyakit kanker, penyakit jantung, sebenarnya ada diet-diet khusus. Tetapi memang di kondisi kanker tuh ada 3 diet ini yang cukup populer ya. Jadi kalau saya jelaskan dulu artinya ya, kalau raw food diet itu adalah pasien kanker itu diminta makan makanan yang mentah, jadi nggak dimasak. Oh, Ya, jadi kembali ke zaman dulu ya, di mana mirip diet paliatikum ya. Jadi manusia purba. Jadi mereka diminta makanan-makanan mentah, dipercaya dapat menghambat pertumbuhan atau penyebaran sel-sel kanker. Yang kedua adalah Gerson. Gerson itu juga sudah lama ya, yang menemukan juga dokter, namanya Dokter Gerson. Jadi Gerson terapi atau Gerson diet ini itu menyarankan hanya mengkonsumsi sayur, ya sayur yang tidak manis. Ya, jadi dikonsumsi dalam bentuk press juice ya. Jadi ya press juice gitu. Jadi hanya itu saja. Dan bukunya sudah ada juga ya, kalau kita bisa, kalau mau cari bisa tuh cari, itu ada namanya Gerson Diet, tebal bukunya. Saya sudah baca tuh bukunya. Dan yang terakhir diet keto ya, ketogenik kita mungkin udah tahu ya sekarang ya, makan low karbo, high fat ya. Karena dipercaya bahwa tadi Dokter Wanti sempat juga nanya kan terkait dengan gula ya. Karena gula itu dipercaya menjadi sumber masalah dari penyebab timbulnya atau kambuhnya kanker. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah diet itu bermanfaat atau tidak bagi pasien kanker? Raw food diet itu menurut saya itu sangat beresiko untuk pasien kanker, karena makanan mentah itu ya, pasien kanker itu rentan, terutama yang punya resiko infeksi, dia rentan terkena infeksi, ya kena diare ya, karena makanannya nggak dimasak. Jangankan pejuang kanker, orang sehat aja kalau makan makanan mentah harus hati-hati gitu ya. Jadi sampai saat ini raw food diet tidak direkomendasikan. Gerson terapi adalah terapi yang saya sendiri juga mengalami, diaplikasikan ke keluarga saya ya. Jadi sebetulnya saya membaca dan saya sempat menentang, tetapi tidak bisa menentang karena karena ini mertua saya ya. Jadi anak keluarganya itu ingin Gerson terapi diterapkan. Saya waktu itu menganjurkan dia tinggi kalori, tinggi protein, tapi mereka nggak setuju. Akhirnya melakukan Gerson terapi. Tahu sendiri sayur itu kalorinya berapa? Ya kecil sekali gitu ya. Jadi hanya mengandalkan sayur pada orang yang sulit makan. Jadi saya menjadi saksi mata bahwa ibu mertua saya itu dari badannya yang sehat sampai benar-benar hanya kulit berbungkus tulang. Tulang terbungkus kulit. Kurus sekali. Nah, pada saat itu baru mereka menyerahkan ke saya, setuju untuk melakukan diet tinggi protein, tinggi kalori. But it's too late. Udah gak kejar. Mau di kemo udah gak bisa. Kondisi tubuhnya tidak bisa. Jadi terlepas dari kontroversi itu, menurut saya Gerson terapi ini sangat sulit dijalankan. Yang terakhir diet ketogenik. Diet ketogenik sampai saat ini sedang penelitian. Dulu itu sebenarnya untuk pasien epilepsi, tapi banyak penelitian untuk kasus kanker. Tapi diet ketogenik itu yang saya baca terakhir adalah bersifat tumor spesifik. Jadi dia so far ya itu punya efek bagus untuk tumor otak dan kanker kolon. Tetapi sifatnya baru penelitian pendahuluan, dan satu lagi prostat. Tapi sifatnya masih penelitian pendahuluan, jadi memang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya
Diet apa yang paling bagus? Yang sudah terbukti saat ini adalah diet gizi seimbang, diet tinggi kalori protein yang mengusung keragaman jenis makanan. Begitu. Nah, ternyata kalau misalnya pakai sonde, udah nggak bisa makan, pakai sonde, pakai selang, itu Nutriken juga bisa buat sonde kan? Betul, bisa. Bisa digunakan sebagai makanan cair melalui tube feeding atau sonde. Oke, siap kalau begitu. Dokter Wanti, ceritain dong pengalaman yang paling berkesan. Untuk usia muda pasti kita lebih mementingkan faktor biasanya angka harapan hidupnya biasanya, walaupun kembali lagi umur Tuhan yang punya. Biasanya angka harapan hidupnya lebih tinggi gitu. Apalagi terutama kalau misalkan pengobatannya itu cepat. Misalkan stadium awal sudah diobati, pasti angka harapan hidupnya lebih tinggi. Cuma kita harus memikirkan biasanya kan usia produktif. Apakah kanker ini mengganggu aktivitasnya, mengganggu kerjanya gitu. Itu harus kita pikirkan juga seperti apa sih, misalkan tiba-tiba jadi nggak bisa pakai tangannya atau misalkan ada yang diamputasi atau segala macam, gimana nanti efek ke sisi lainnya untuk keproduktivitasnya. Sama biasanya tentunya semangatnya lebih tinggi kalau yang usia muda untuk sembuh, untuk lebih menjalani pengobatan terapinya. Bedanya dengan yang kalau usia tua, biasanya pasiennya rata-rata udah lebih mudah ke fase depresinya. Karena dipikir, aduh aku usianya udah tua karena kanker lagi gitu. Padahal tinggal nunggu umur aja kok dikasih bonus sama Tuhannya yang gak enak gitu ya. Itu biasanya lebih ke fase depresi. Kita harus menghadapinya itu moodnya sih. Moodnya biasanya lebih tidak stabil, lebih sulit. Semangatnya juga lebih turun gitu. Tapi biasanya malah kalau yang usia tua itu lebih pasrahnya mudah juga. Udah depresi turun banget, tapi pasrahnya juga mudah juga karena ya udahlah nggak usah diapa-apain, yang penting aku ditemenin sama keluarga gitu sampai meninggalnya, itu bedanya. Kalau untuk pengalaman mungkin yang sampai sekarang saya punya teman, kebetulan dulu kita sama-sama dirawat barengan gitu awalnya, satu kamar. Jadi tiba-tiba ternyata terdiagnosa kanker paru. Saya temenin sekitar 3 tahun naik turun sampai meninggalnya pun di ICU itu saya temenin. Itu pengalaman yang kayaknya oh begini ya gitu, sakit kanker tuh begini ya, naik turunnya gitu. Bahkan saat saya waktu itu sempat sakit juga, dia malah yang kasih semangat gitu. Ayo dong kamu semangat gitu, dalam hati. Iya ya, aku cuman sakit gini doang, aku lemah, dia aja yang sakit kanker udah sampai dari paru ke kepala, ke segala macam gitu, semangat. Itu sih yang sampai sekarang mungkin ya juga sih sama almarhumah gitu, cuman ya saya yakin kok usia masih muda. Waktu itu meninggal di usia umur 29 tahun. Gitu. Terdiagnosa 3 tahunan. Cukup bertahan. Itu yang sampai sekarang keinget-inget sih, ternyata kok saya lemah banget ya jadi orang gitu. Kalau sayanya lemah, gimana kita mau menguatkan yang lain? Itu sih Kak, pengalaman yang paling. Ada satu pejuang kanker yang luar biasa, yaitu namanya, udah kayak kakak buat saya ya, inspiratif banget, yaitu Handri Santriago. Ini jago banget gitu ya, bahkan beliau sampai sekarang udah bikin buku. Bang Handri nih adalah dari muda sampai akhirnya mesti di kursi roda, tapi berjuangnya sungguh luar biasa. Lagi nonton nih si abang gitu ya, makasih ya bang udah nonton. Nah jadi untuk semua yang sedang menyaksikan kali ini, take home message dari Dr. Dedi dan Dr. Wanti, apa yang mau disampaikan? Dari nutrisi dulu, dan kemudian kita bungkus tentang bagaimana seseorang mesti didampingi secara jiwa oleh dokter paliatif sejak awal didiagnosa. Silakan Dokter Dedi. Ya, jadi tips-tipsnya aja ya, mungkin tips-tips singkat untuk pemberian nutrisi untuk pasien paliatif ya. Kalau Mbak Shanas mungkin tahu ya, kalau saya suka bikin singkatan. Ya. Nah, jadi paliatif ya, biar gampang ingat gitu ya. Ya, paknya itu pastikan makanan padat energi dan protein. Padat ya, padat energi, padat protein. Li ya,
Jeli mendeteksi resiko gangguan gizi. Yang tadi saya bilang tuh. Makanya kalau udah mulai nggak habis, pinggangnya udah mulai kendor tuh celananya, berat badannya turun ya. Nah itu udah mulai tuh kasih tahu dokter ya, mulai pikirkan gimana cara langsung kita memberikan intervensi nutrisi atau gizi. A-nya itu aktif ya, aktif bertanya ya. Jadi aktif bertanya, pejuang kanker yang aktif gerak ya. Ya olahraga kalau bisa gitu ya. Jadi aktif bertanya itu untuk menghindari informasi yang salah, mitos tadi, sehingga takut makan. Aktif bergerak ya meningkatkan kualitas hidupnya. Itu yang terakhir adalah paliatif ya. Aktif itu adalah suplemen makanan sebagai alternatif. Ya, jadi kalau dirasa kurang makannya, nggak habis, tambahkanlah suplemen makanan. Ya salah satunya mungkin Nutriken bisa dipilihkan sebagai alternatif. Jadi paliatif. Selesai dari saya. Dokter Dedi, terima kasih banyak ya. Sekali lagi untuk Anda para pejuang dan juga penyintas, ingat tolok ukur Anda ingin hidup dan masih punya semangat adalah dari kemauan Anda masih mau makan. Begitu. Jadi perbaiki keinginan makan Anda dan bonusnya akan ada perbaikan juga di sikap tubuh dan hidup Anda. Percaya sama saya. Oke? Iya. Baik, Dokter Wantiku sayang. Silakan. Kepada para pejuang kanker, tetap terus semangat, tetap terus kita berserah sama Tuhan, tidak berarti menyerah ataupun pasrah begitu saja. Karena apapun jalan Tuhan, kita harus hadapi dengan rasa nyaman, dengan kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Kalau misalkan membutuhkan pendampingan, jangan ragu. Mungkin nggak berani ke paliatif dulu gitu. Oke, bilang sama keluarganya, bilang sama caregiver atau orang-orang terdekat. Jangan introvert sendiri, malah akan menyiksa diri sendiri, bahkan akan meningkatkan stres yang seharusnya tidak timbul. Begitu aja dari saya. Baik, Dokter Wanti dan Dokter Dedi, ini ada tulisan yang sangat bagus tentang menangkap penyakit. Seseorang menilai sebuah peristiwa sebagai suatu hal yang buruk ya. Kena kanker kan pasti adalah musibah dan menganggap itu buruk. Maka emosi yang mengiringi penilaian itu akan muncul. Jika ternyata emosi yang muncul berada di intensitas yang tinggi, maka hal inilah yang membuat hal-hal destruktif lainnya. Gitu ya. Jadi nggak selesai nih masalah kankernya. Akan ada hal destruktif yang rusak lainnya mengiringi itu. Itu begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita menilai bahwa ketika kita didiagnosa terkena kanker, ada hikmah di balik musibah itu. Maka tindakan kita menjadi konstruktif. Setuju atau tidak? Anda berdua, setuju ya? Jadi level emosi itu akan mempengaruhi seorang pejuang apakah dia mau konstruktif atau mau destruktif. Saya membaca tulisan Bernie S. Siegel, dia seorang dokter gitu ya, medical doctor, tentang memilih sikap yang benar. Karena sikap yang benar akan membuat Anda, pejuang kanker, bisa melepaskan emosi destruktifnya tadi. Dan akhirnya mampu memilih keyakinan yang konstruktif. Disitulah paliatif bekerja. Dan saya yakin bahwa ilmu kedokteran, para dokter semuanya, onkologis, itu kan bertindak di penyakitnya. Gitu ya. Mereka bertugas di penyakitnya. Bagaimana mereka ikut menemani Anda, para pejuang kanker, berperang dengan penyakit kanker itu sendiri, gitu. Nah, untuk para dokter paliatif, mereka bisa memahami bahwa Anda pasti akan rentan dengan kanker tersebut. Dan Anda dibuat untuk bisa memilih level emosi Anda. Apakah Anda mau konstruktif? Kalaupun Anda memilih untuk destruktif, Anda nggak akan ditinggal oleh para tim paliatif ini. Tetap ditemani, karena selalu ada secercah cahaya
di dalam tempat yang begitu gelap. Karena seemosi-emosinya orang yang sudah patah semangat, pasti masih ada hal ingin hidup walaupun itu 0,0001%. Setuju nggak Dokter Wanti? Nah, itulah yang dijelaskan oleh Dokter Wanti dan ditemani oleh Dokter Dedi. Dedi nggak pakai O, pakai A ya, Saputra. Oke. Nah, yang akan membuat Anda memilih untuk menjalani sisa jatah hidup penuh dengan keberkahan. Begitu. Karena saya juga nggak tahu kapan saya akan meninggal, nggak akan tahu, nggak ada orang yang tahu. Bukan masalah kapannya sekarang Anda mau meninggal karena Anda terdiagnosa kena kanker. Tapi bagaimana Anda tetap bisa melakukan hal-hal baik di sisa umur ini. Setuju ya Dokter Dedi? Dokter Dedi pernah mengalami, menemani, menjadi caregiver untuk orang tua. Dokter Wanti pun pernah menemani dan memang pekerjaannya. Saya pun pernah melakukan itu kepada ibu saya dan kepada ayah mertua saya ketika mereka berdua kena terdiagnosa kanker, walaupun akhirnya pun meninggal gitu ya. Tapi bukan meninggalnya nih, tapi ngebikin senangnya, itu penting sekali. Penting sekali tentang ngebuat senangnya. Sharing dari saya adalah buatlah mereka senang. Walaupun cuma berapa hari, buatlah mereka senang. Itu yang penting. Saya teringat sekali waktu ayah mertua saya udah susah makan, sama seperti yang tadi Dokter Dedi ceritakan, udah tulang dibalut sama kulit. Dari yang badannya berisi sampai kecil banget begitu ya. Terus aku nanya gitu Dokter Dedi, Papa teh mau makan apa? Bilang gitu. Papa teh mau minum soda? Bilang gitu. Sunda banget kan ya, Cianjur gitu. Papa teh mau minum soda? Bilang. Lah, kenapa nggak minum? Nggak boleh sama Bu Ida. Bu Ida lagi ke kantor. Minum yuk. Aku bilang gitu ya. Istrinya lagi ke kantor. Aku kasih soda. Senang nggak Pak? Enak ya. Gitu. Enak. Itu udah ketawa-ketawa. Kayak dua anak bandel gitu berdua lagi kita nyontek-nyontekan, gurunya nggak ada gitu loh. Nah, walaupun pas Ibu Ida pulang kantor batuk-batuk, kena soda, batuk-batuk. Siapa ini yang kasih soda ke Papa? Terus aku lihat-lihatan, Papa tuh pakai batuk sih, nggak tahan, udah ditahan-tahan, batuk. Soda sama es krim, apa nggak jadi batuk? Batuk lah gitu. Tapi itulah kebahagiaan yang luar biasa. Sampai terakhir ayah mertua saya bilang, nuhun ya Neng, nuhun, bilang gitu ya, makasih gitu. Nuhun ya Neng, udah bikin senang Papa, bilang gitu. Oh. Jadi ada hal-hal yang buat yang ditinggalkan, itu juga ada memori baik. Buat yang pergi pun ada beberapa saat bisa tertawa, itu yang penting gitu loh, bikin mereka tertawa, itulah yang penting. Baik, untuk semua mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menjadi inspirasi buat Anda, inspirasi baru ya. Jadi jangan lupa share di story tentang insight yang didapat dari IG Live ini dan tag ke teman pejuang dan juga IG-nya Nutriken. Jangan lupa untuk follow IG Nutriken, yaitu @nutriken_id. Sekali lagi, dua dokter kesayangan, Dokter Wanti, Memimpus, terima kasih. Dan Dokter Dedianto, selamat masuk ke gym lagi untuk olahraga ngegedein badan ya. Dan juga untuk semua tim Nutriken, terima kasih banyak. Dan Kak Denis, terima kasih untuk kiriman hampersnya hari ini. Saya senang sekali malam ini menikmati hampersnya. Dan seluruh Anda para pejuang, para caregiver, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.